Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, semoga kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Renungan kita hari ini Senin 2 September 2024 dengan judul Pemberi Hidup. Ayatnya di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Rasul itu memandang kepada keadaan yang besar di seberang, bukan dengan ketidakpastian dan ketakutan, tetapi dengan pengharapan yang gembira dan kerinduan yang mendalam. Sementara ia berdiri di tempat ia mati syahid, ia melihat bukannya pedang algojo atau tanah yang segera akan menerima darahnya. Ia memandang ke langit yang biru, yang tenang pada musim panas itu, ke tahta abadi. Orang yang beriman ini memandang tangga penglihatan Yakub yang menggambarkan Kristus yang menghubungkan dunia dengan surga dan manusia yang terbatas dengan Allah yang tidak terbatas. Imannya dikuatkan sementara ia teringat bagaimana bapa-bapa dan nabi-nabi telah bergantung kepada seorang menjadi penunjang dan penghiburannya, dan untuk siapa ia sedang memberikan hidupnya. Dan dari orang-orang suci ini yang dari abad ke abad telah menyaksikan iman mereka, ia mendengar jaminan bahwa Allah itu benar. Rekannya sebagai rasul yang mengkhotbahkan Injil Kristus keluar untuk menemui kefanatikan agama dan tahyul upacara kafir, aniaya dan penghinaan yang tidak menganggap diri mereka berharga kepada diri sendiri, supaya mereka boleh mengangkat tinggi terang salib di tengah ketidakpastian yang gelap. Ia dengar hal ini menyaksikan kepada Yesus sebagai anak Allah, juru selamat dunia. Dari rak, pancang, dari kamar di bawah tanah, dari sarang dan gua dari bumi ini, di sanalah jatuh ke telinganya teriakan kemenangan orang yang mati syahid itu. Ia mendengar kesaksian dari jiwa-jiwa yang kuat, yang meskipun miskin, dirundung malang, disiksa, namun menyaksikan dengan tidak gentar untuk kepercayaan mereka dengan mengatakan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Orang-orang yang menyerahkan hidup mereka kepada iman ini menyatakan kepada dunia bahwa Dia kepada siapa mereka telah percaya sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurnanya. Ditebus oleh pengorbanan Kristus, dibasuh dari dosa dan darahnya, dan dipakaikan dalam kebenarannya. Paulus menyaksikan dalam dirinya bahwa jiwanya adalah berharga pada pemandangan penebusnya. Hidupnya disembunyikan dengan Kristus di dalam Allah, dan ia diyakinkan bahwa Dia yang telah mengalahkan kematian sanggup untuk memelihara sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Pikirannya mengerti janji juru selamat, aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Pikiran dan pengharapannya dipusatkan pada kedatangan Tuhan kedua kalinya, sementara pedang algojo turun dan bayang-bayang kematian berkumpul keliling orang yang mati syahid itu. Pikirannya yang terakhir timbul, sebagaimana yang mula-mula dalam kebangunan yang besar untuk bertemu dengan pemberi hidup yang akan menyambut dia kepada kesukaan orang-orang yang diberkati. Renungkan lebih dalam. Apakah saya mengenal Dia yang selama ini saya percayai? Dia yang merupakan satu-satunya harapan saya. Umat Tuhan yang terkasih, kesaksian bagi kita pada saat ini melalui renungan ini, bagaimana Allah kita peduli kepada umat-umatnya. Dan gambaran daripada tulisan ini menyatakan bahwa Tuhan kita melihat bagaimana umat-umat Tuhan, para hamba-hambanya yang mati syahid pada saat itu, yang menyatakan dalam imannya, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, sehingga mereka tidak gentar terhadap apapun yang dihadapi, bahkan kematian sekalipun. Dan mereka percaya bahwa Tuhan melihat mereka, dan itu menjadi satu kesaksian untuk nama Tuhan saja. Dan inilah gambarannya bahwa Tuhan kita memperhatikan itu, dan Dia mau menyambut akan kesaksian itu, bagaimana umat-umatnya mati syahid bagi Dia. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita juga. Tentu setiap umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya tidak akan luput dari segala kesulitan kesusahan yang diperhadapkan setan, yang mana selalu menjadi cobaan supaya kita akan menyerah dalam iman dan percaya kita. Tetapi justru Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita.
Pertanyaannya bagi kita, bagaimanakah kita selama ini? Apakah kepercayaan kita, keimanan kita benar-benar utuh kepada Tuhan, dan kita hanya memiliki satu pengharapan di atas segala sesuatunya? Apakah itu bergantung kepada Tuhan saja? Semoga ini menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap setia. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Tuhan kami sembahkan kehadirat-Mu yang kudus dan mulia atas segala karunia Tuhan yang menjadi bagian kami. Kami ada sampai saat ini hanya oleh karena kasih Tuhan dan kemurahan-Mu. Bapa, terima kasih. Pekabaran ini meneguhkan iman kami Tuhan, bahwa kami percaya di akhir zaman ini akan semakin sulit dalam kehidupan kami, karena setan selalu berusaha bagaimana untuk dapat menghalangi iman anak-anak Tuhan, supaya kami tidak memiliki penyerahan kepadamu. Tetapi terima kasih Tuhan, bagaimana kesaksian daripada rasul-rasul Tuhan, daripada anak-anak Tuhan di masa yang lalu, mereka hidup di dalam iman mereka dan mempertaruhkan kehidupan mereka untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah ini juga menjadi bagian kami Bapa. Persiapkanlah kami supaya melalui hidup kami Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami siap melangkah melakukan segenap kegiatan aktivitas kami umat Tuhan dimanapun berada, di perkotaan, di pedesaan, dalam segala kegiatan. Tuhan, berikanlah yang terbaik dalam segala rencana-rencana kehidupan, keberhasilan menjadi bagian mereka. Demikian juga yang berkesulitan baik di dalam perekonomian, demikian juga tantangan dalam hidup rumah tangga. Kehadiran Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Berikanlah damai sukacita ya Bapa, terutama di akhir zaman ini, supaya rumah tangga umat Tuhan menjadi Eden yang kecil di dalam dunia ini. Berkati orang-orang muda meraih harapan cita-cita mereka, terutama dengan kecanggihan era digital teknologi sekarang ini Bapa, dapat juga menjadi satu hal yang membuat mereka hilang daripada Tuhan. Tetapi biarlah melalui semua ini Tuhan dapat dipakai dan digunakan untuk memasyurkan Engkau saja. Tuhan, terima kasih orang-orang tua yang kami kasihi yang sudah lanjut usia, kiranya kasih Tuhan juga menjadi bahagian mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, mengampuni dosa kami. Doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.